Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian di rumah dalam keadaannya sehat ya, amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Bu Wahyu. Pada pertemuan kali ini bersama Bu Wahyu, kita akan belajar matematika, yaitu bab 5, penyajian data. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya, bab 5, kita membahas tentang pengumpulan data. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data yang telah kita ketahui. Yang pertama yaitu melalui tes, yang kedua melalui bertanya langsung, yang ketiga melalui isian singkat, dan yang keempat adalah melalui pencatatan langsung. Nah, itulah tadi 4 cara mengumpulkan data yang bisa kita lakukan. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan data. Untuk menyajikan data, nanti kita pelajari 5 anak-anak. Namun, pada pertemuan kali ini, Bu Wahyu akan menjelaskan 3 cara penyajian data terlebih dahulu. Nah, namun sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kalian sarapan terlebih dahulu, sholat duha, mandi, dan jangan lupa dipersiapkan alat tulis beserta bukunya ya. Anak-anak, seperti yang sudah Bu Wahyu jelaskan pada pertemuan kemarin, yaitu tentang pengumpulan data. Setelah data terkumpul dengan metode yang dipilih, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Bagaimana menyajikan suatu data? Jadi, untuk menyajikan suatu data harus disajikan dengan sederhana dan jelas agar mudah dibaca dan dipahami oleh si pencari data tersebut atau orang yang memanfaatkan data tersebut. Adapun cara menyajikan data ada 5 ya anak-anak. Setelah ini akan Bu Wahyu jelaskan, namun Bu Wahyu pada pertemuan kali ini akan menjelaskan 3 saja. Apa saja? Ayo kita pelajari. Jadi, bentuk penyajian data itu ada 5, yaitu 1. Daftar, 2. Tabel, 3. Diagram gambar atau piktogram, 4. Diagram batang, 5. Diagram garis. Hari ini Bu Wahyu akan menjelaskan nomor 1, 2, dan 3, yaitu bentuk penyajian data dengan daftar, tabel, dan diagram gambar. Anak-anak, di sini Bu Wahyu memiliki data berat badan kambing. Berikut adalah gambar-gambar kambing yang memiliki berat badan. Nah, untuk lebih memudahkan cara menyajikan data, berdasarkan data yang sudah ada, Bu Wahyu akan membantu kalian menjelaskannya. Mohon maaf jika tulisan berat badannya kurang jelas ya. Dari data berat badan kambing berikut ini, nanti kita akan sajikan data dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram batang ya. Anak-anak, sebelum Bu Wahyu menjelaskan tentang penyajian datanya, mari kita hitung terlebih dahulu ya jumlah kambing yang ada tadi. Jadi, untuk kambing tadi jumlahnya ada 14 ekor. Berdasarkan data berat badan kambing yang dimiliki, mari kita ubah ke dalam bentuk-bentuk penyajian data. Namun, sebelum kalian menyelesaikan setiap permasalahan tentang data, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan data terlebih dahulu, mulai dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kalian dalam menyajikan sebuah data. Tadi telah diketahui jumlah kambing ada 14 kambing ya anak-anak. Jadi, untuk berat badannya telah diperoleh ada 35, 40, 30, 40, 40, 35, 30, 30, 50, 45, dan seterusnya. Itu masih acak. Selanjutnya, langkah pertama tadi kita harus mengurutkan dari terkecil hingga terbesar. Seperti yang ada data di bawah ini ya, sudah Bu Wahyu urutkan dari yang terkecil yaitu 30 sampai yang terbesar 50. Anak-anak, perlu kalian perhatikan juga jika misalnya di sini dicontoh yang memiliki berat badan 30 lebih dari 1, maka menulisnya juga sesuai dengan jumlah yang ada pada data ya.
Berdasarkan data berat badan kambing yang memiliki berat badan 30 kg ada 4 ekor, maka menulisnya 30 itu juga 4 kali. Begitu juga berlaku untuk yang lainnya, berat badan yang lainnya. Untuk penyajian data yang pertama yaitu dengan daftar. Namun sebelum kita membuat daftar, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang baris dan kolom. Baris adalah deretan yang mengarah ke samping kanan, sedangkan kolom adalah deretan yang mengarah ke bawah. Seperti yang ditunjukkan sesuai dengan arah panah yang ada pada video ini ya anak-anak. Baris itu adalah yang berwarna ungu mengarah ke kanan, sedangkan yang warna pink keorenan ini mengarah ke bawah dinamakan kolom. Nah, itulah tadi baris dan kolom ya anak-anak. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan jumlah baris dan kolom yang kita butuhkan berdasarkan data yang kita miliki. Di sini Bu Wahyu menggunakan 4 kolom dan 4 baris. Jadi caranya langsung memasukkan data pada baris dan kolom yang tersedia. Namun dengan catatan menuliskannya harus urut dari data yang nilainya terkecil hingga data yang nilainya terbesar. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Jadi data pada baris pertama yaitu 30, 30, 30, dan 30. Kemudian baris yang kedua 35, 35, 35, 40. Baris ketiga dan keempat mengikuti data yang sudah diurutkan pada bagian atas ya. Anak-anak, inilah penyajian data dalam bentuk daftar. Bentuk penyajian data yang kedua yaitu dalam bentuk tabel. Pada bentuk tabel, langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar terlebih dahulu ya anak-anak. Langkah yang kedua yaitu menentukan nilai berapa saja yang berbeda berdasarkan data yang dimiliki. Di sini pada data berat badan kambing nilai yang berbeda yaitu 30, 35, 40, 45, dan 50. Hal ini berarti kita memiliki 5 nomor data yang harus kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Langkah yang ketiga yaitu pembuat tabel. Contoh tabelnya seperti yang ada di sebelah kanan bawah ini ya anak-anak. Ada kolom nomor, kolom berat badan kambing, dan juga kolom jumlah. Yang keempat yaitu memasukkan data pada tabel. Berikut langsung memasukkan data pada tabel ya anak-anak. Jadi untuk berat badan yang 30 kg tadi jumlahnya ada 4 kambing, 35 kg ada 2 kambing, 40 kg ada 4 kambing, 45 kg ada 2 kambing, dan yang 50 kg ada 2 kambing. Jumlahnya ada 14 kambing. Anak-anak, jadi seperti inilah bentuk penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data yang ketiga dalam bentuk diagram gambar atau piktogram atau biasa disebut juga diagram lambang. Diagram gambar adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu. Gambar-gambar yang digunakan biasanya adalah gambar-gambar yang relevan dengan permasalahan. Apabila data mengenai hal-hal yang menarik dan dapat dilukiskan dalam gambar-gambar, maka diagram gambar dapat dibuat. Misalnya, penduduk dilambangkan dengan gambar orang, kendaraan dilukiskan dengan gambar mobil atau sepeda motor, dan lain-lainnya. Kelebihan penyajian data dengan diagram gambar yaitu penyajian data dalam bentuk piktogram ini lebih mudah dalam menjumlahkan karena setiap gambar mewakili jumlah tertentu. Selain itu, penyajian data dalam bentuk piktogram juga lebih menarik. Kemudian, kekurangan penyajian data dengan diagram gambar. Yang pertama, sulitnya membedakan setengah atau 1/3 gambar atau jumlahnya tidak dapat diwakilkan dengan 1 unit gambar, sehingga penggunaan piktogram sangat terbatas. Selain itu, penyajian data dalam bentuk piktogram kurang efisien tempat. Nah, anak-anak, inilah beberapa contoh penyajian data dengan diagram gambar. Yang pertama,
Di dekat rumah Siti terdapat lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Banyaknya siswa masing-masing jenjang ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi di sini satu gambar orang ini mewakili 20 orang. Jadi bisa kita ketahui banyak siswa TK adalah di sini ada 8 orang ya. 8 gambar orang, jadi 8 dikali 20 sama dengan 160 siswa. Untuk yang siswa SD, di sini ada 9 gambar orang, jadi 9 dikali 20 sama dengan 180 siswa. Yang C, banyak siswa SMP, ada 5 gambar orang, dikali dengan 20 sama dengan 100 siswa. Yang D, banyak siswa SMA adalah ada 6 gambar orang, jadi 6 dikali 20 sama dengan 120 siswa. Contoh yang kedua yaitu buatlah diagram gambar dari data berikut. Jadi di sini datanya sudah tersedia. Data pada kolom bagian kiri ini ya anak-anak. Diketahui data penjualan sapi perah selama 4 tahun di PT Maju Mundur tahun 2007 sampai tahun 2010. Jumlah ekornya 2007 itu ada 7.000 ekor, 2008 ada 10.000 ekor, 2009 ada 9.000 ekor, dan 2010 ada 12.000 ekor. Di sini Wahyu menggunakan gambar sapi, di mana satu gambar sapi mewakili 1.000 ekor. Jadi pada tahun 2007 jika ada 7.000 ekor berarti ada 7 gambar ekor sapi. Kemudian tahun 2008 ada 10.000 ekor sapi. Berarti di sini ada 10 gambar sapi. Kemudian tahun 2009 dan juga tahun 2010 caranya juga sama ya anak-anak. Contoh yang ketiga, telah diketahui sebuah data di sekitar rumah Edo terdapat 5 peternak ayam. Peternak 1 memiliki 1.000 ekor, peternak 2 memiliki 900 ekor, peternak 3 memiliki 1.500 ekor, peternak 4 memiliki 1.600 ekor, peternak 5 memiliki 1.400 ekor. Nah, di sini yang pertama disajikan data dalam bentuk tabel. Contohnya seperti bagian kolom yang kiri ini ya anak-anak. Peternak 1 sampai 5 silahkan langsung ditulis. Kemudian yang sebelah kanan, kolom kanan ini adalah banyaknya ayam sesuai dengan nama peternaknya. Mohon maaf untuk bagian data di tabel ada salah ketik ya anak-anak. Peternak yang ketiga itu yang benar adalah 1.500. Sedangkan peternak keempat itu adalah 1.600. Terima kasih. Selanjutnya disajikan data yang diketahui dalam sebuah diagram gambar. Seperti yang telah diketahui pada gambar ini ya anak-anak, di sini ada gambar ayam yang besar dan ayam yang kecil. Perlu diketahui satu gambar ayam besar ini mewakili 1.000 ekor, sedangkan satu gambar ayam kecil ini mewakili 100 ekor. Jadi langsung saja pada peternak yang pertama diketahui ada 1.000 ayam. Cukup menggambarkan satu gambar ayam besar saja. Untuk peternak yang kedua diketahui 900 ayam. Berarti menuliskannya atau menggambarkannya ayam yang kecil sebanyak 9 gambar ayam kecil. Untuk peternak yang ketiga jumlahnya adalah 1.500 ekor. Jadi bisa digambarkan dengan satu ayam besar kemudian 5 gambar ayam kecil. Yang keempat 1.500, jadi satu ayam besar dan 6 ayam kecil. Kemudian yang kelima 1.400, gambarnya adalah satu ayam besar dan juga 4 gambar ayam kecil. Nah anak-anak, itulah tadi 3 cara pengumpulan data dan bentuk daftar, tabel, dan diagram gambar. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa mempelajari buku kalian pada halaman 210 sampai 229 ya. Anak-anak, untuk kalian berlatih di rumah, silahkan kalian kerjakan latihan soal halaman 212 nomor 2 saja yang bawah, halaman 220 nomor 5 dan 6, halaman 229 nomor 7 saja.
Jangan lupa jika sudah selesai difoto dan dikirim ke WA-nya Bu Wahyu ya. Jika anak-anak sudah selesai mengerjakan latihan soal, kalian bisa mengakhiri pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian belajar di rumah ya. Apabila ada salah kata, Bu Wahyu mohon maaf. Bu Wahyu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.